kenek. Nah kenek saya tuh godain cewek dari jauh udah piu piu gitu kan. Pas dideketin bawa radio, taunya bencong. Aduh, wah, makan tuh bacang. Halo, selamat sore dengan Mas siapa nih Mas namanya? Mas Evan. Oh Mas Evan, oke Mas Evan. Kita sering nonton videonya nih, cuma baru kenal sekarang Mas. Mas Evan ini kerjanya di mana sih? Kalau boleh tahu? Kalau saya kerja ini di logistik, keseharian di logistik, driver, ekspedisi. Di daerah mana tuh? Itu di daerah Bekasi, Mas. Udah lama? Ya paling sekitar 1,5 tahun lah, 1,5 tahunan lah. Nggak terasa sih kalau di jalan mah, nggak terasa. Tahu-tahu udah lewat Tua, setahun. Jangan ngomong tua lah. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Nah itu cakep. Tadi apa Mas, bawa mobil apa aja tadi Mas? Ini kebetulan lagi bawa canter, Oh truk ya? ya truk canter. Mobil apa aja tuh biasanya selain truk? Ya, paling kalau kiriman kecil ya paling pakai mobil blind van. Kalau nggak pakai box kecil. Kemarin juga sebelum supir juga saya bawa motor ngojek online dulu. Susah nggak sih Mas kalau bawa mobil gede gitu? Kalau bawa mobil gede gini paling apa ya? Susah gampang. Intinya sih mesti mesti penyesuaian. Jadi kita biasa bawa mobil biasa, mobil pribadi, pakai mobil gede gini paling ya disesuaiin nama tinggi, panjang, nama lebar. Paling itu aja. Saya juga awalnya belajar juga pakai mobil kecil. Seringan waktu sering pakai mobil gede ya lama-lama biasa. Jadi bisa karena terbiasa. Terus ada pengalaman menarik nih sih Mas selama jadi driver ini? Kalau pengalaman menarik kayak gimana ini? Ya mungkin pengalaman lucu lah, sedih atau seram, horor. Kalau lucu pernah kejadian itu. Jadi saya muat di daerah Priuk. Itu muat apa sih? Spare part lah, muat spare part itu. Jadi tuh kalau di Priuk kan SOP-nya supir di dalam, yang bongkar itu porter. Jadi posisi saya lagi di dalam, lagi denger lagu, denger musik gitu. Nah, itu tahu-tahu sama checker box saya ditutup. Pas ditutup, saya disuruh keluar kan, laporan sama security lah, saya security. Lah itu saya dengar sayup-sayup di box kok ada yang suara suara kayak barang jatuh gitu, gedebuk. Saya pastiin lagi ini suara mau dari mobil sini apa dari mana ya. Lah bener, taunya dari mobil sini, taunya itu porternya ke bawah sama saya itu porternya. Jadi sama checker dikunciin, dia nggak ngeliat dalam box ada orang apa enggak. Posisi itu porter lagi benerin palet. Jadinya kan posisi itu gelap. Palet yang kayu itu ya? Iya, palet kayu lagi dibenerin sama dia. Jadi tuh dia kalingan sama barang. Jadi tuh checker nggak tahu ditutup sama checker, disegel. Pas saya laporan security, kok ada yang gedor-gedor, taunya porter itu. Taunya itu saya sama security ketawa itu. Saya ketawa kok bisa gitu ya, bisa lalai gitu. Untung nggak saya bawa ke Jawa itu dia. No. Ya terak-terak juga beneran Mas dalam box, ya kan. Lama tuh kunci. Ya lumayan lah, ada 15 menit. Orang sampai bajunya bisa dipres, dia panas kan posisinya. Kasian juga. Kasian, tapi ya lucu, kasihan lucu gimana sih? Masih muda Mas? Masih muda dia. Masih muda padahal. Terus apa lagi tuh Mas pengalaman lucu lainnya? Kalau lucu sih itu aja, paling lucu biasa di jalan kayak mama ngesen kiri belok kanan. Ada lagi kayak pernah tuh saya bawa helper tuh dari jauh kayak cewek cantik. Helper itu apa tuh Mas? Helper tuh kayak bahasa kasarnya mah kenek. Oh,
kenek itu, saya bawa kenek. Nah kenek saya tuh godain cewek dari jauh, udah piu gitu kan. Pas dideketin bawa radio, taunya bencong. Sama-sama cowok ya. Iya, aduh. LOL. Wah, makan tuh bacang. Surprise, motherfucker. Nah, orang setiap ini ya iseng sih dia, setiap ada cewek digodain. Terus kabur tuh. Ya di kisbay sama bencongnya itu. Aduh, Cuma pingsan. keren disuruh naik tuh. Naik saya yang turun. Run. Itu serem ya, bukan lucu. Salah nih. Terus ada pengalaman lainnya mas? Kayak pengalaman sedih lah atau Kalau pengalaman duka di supir truk, rata-rata itu paling pungli. Pungli itu nggak bisa dijauhin lah dari supir truk. Cuman saya heran kenapa yang orang-orang pungli itu yang diincer, kenapa selalu supir truk? Kenapa tuh mas? Ya, saya juga nggak tahu, itu saya nanya makanya kenapa gitu. Sedangkan di sini saya pribadi, saya buka dulu deh, kayak lagi tadi Panas, dingin, tadi dingin jadi panas, krimis tadi. Iya, kenapa mesti supir truk itu? Kayak saya pribadi nih, gaji berapa sih gaji supir? Paling itu pas-pasan lah, pas-pasan sama buat kontrakan, buat bayar listrik, bayar anak sekolah, bayar istri itu. Pokoknya kita nyetor ke istri lah, ngasih rezeki kita gitu. Nafkah ya benar. Ini saya ngos-ngosan gini, soalnya emang habis bongkar mas. Habis bongkar, belum sempat ngopi, belum sempat ngudut. Bongkar apa mas? Bongkar, tadi bawa apa sih saya? Bawa ini, peralatan tambang tadi, berat-berat tadi. Jadi saya cuman bantuin doang sih, biar cepat kelar gitu. Terus Paling gitu. gimana mas? Ya paling masalah pungli itu nggak bisa dijauh lah itu. Udah pasti. Sehari kena 20.000 mah udah biasa. Ya mau gimana lagi, kerjaan kita di driver truk. Kalau kita nggak ngasih, mobil diapa-apain, saya juga terancam gitu kan, keselamatan. Ya sedangkan gini, saya udah kenapa-napa di jalan, baru lapor, saya udah hancur badan saya. Udah kena pukul lah, kena gewer lah kalau di jalan gitu. Bisa. Uangnya uang dari kantong pribadi mas atau uang kantor tuh mas? Kalau saya uang pribadi, soalnya kalau di kantor saya itu sistemnya gaji dia gaji saya gitu. Jadi nggak ada uang jalan lepas, nggak ada. Mungkin kalau ada uang jalan lepas mungkin kita bisa manage keuangan kali. Kalau di tempat saya kan sistemnya gajian, nggak ada uang jalan lepas, nggak ada. Uang jalan lepas itu maksudnya gimana? Jadi uang jalan lepas ya kita dikasih uang berapa, nominal berapa itu buat buat solar, buat parkir, buat tol, buat ngemel, itu udah ada. Oh, udah semua ya. Kalau gaji kan, gaji saya segini, ya udah ini solar diisi kantor, udah diisi kantor, kita cuma tinggal bawa aja. Oke. Ada lagi mas? Paling itu aja. Kalau yang ini, yang dukanya ya, Sedih mas? ya dibilang sedih ya gimana, namanya kehidupan mas, pasti warna-warni lah, ada senengnya, ada sedihnya, ya kan? Jalanin aja mas. Ya dijalanin aja lah. Mau kemana lagi, kita mau ngeluh sama siapa gitu. Kita ngeluh, dibandingkan kita ngeluh mendingan kita lanjutin aja lah kerja. Kita ngeluh juga posisi kita kayak gini nggak berubah, kecuali kalau kita ngeluh berubah, kan enggak kan. Terus pengalaman lainnya ada mas? Kayak pengalaman seram atau horor gitu? Kalau seram saya itu sewaktu pulang dari mana? Waktu pulang dari bandara, saya pernah itu jam 1 lah. Jam 1 itu saya balik ke gudang. SOP di perusahaan saya itu setiap pulang ke gudang itu mobil wajib dicuci, biar besoknya lagi tinggal pakai kita gitu. Nah itu saya lagi nyuci, tahu-tahu selang itu dia narik, retak gitu. Itu saya kira air kan, saya kira airnya
inilah nggak lancar lah, jadinya selangnya ikut ketarik gitu. Cuman kan kekuatan ayam dari selang tariknya sampai mana sih, itu saya nggak pikir aneh-aneh, itu masih positif lah. Setelah nyuci saya lap lah, saya iseng tuh denger musik dalam mobil, ketiduran lah saya itu, ketiduran. Tahu-tahu sekitar jam setengah 4 lah, jam 4 itu mobil ada yang goyang-goyang mas, goyang-goyang. Itu saya kira udah sujon aja ke security kan, kali isengin saya nih digoyang-goyangin mobil. Terus saya kebangun, itu goyang-goyangannya tuh tenaganya gede banget mas, itu nggak asal goyang-goyang biasa, nggak kayak mau dibalikin mobil, rasanya kayak gitu. Wah nih siapa ya, jangan siapa gitu kan. Nah, si Ucup ini ngejain saya, digoyang-goyangin. Ucup itu siapa mas? Security di gudang, saya kira dia. Saya keluar mobil, saya lihat di pos lah, Ucup lagi nonton TV, lagi standby dia. Wah, jadi siapa yang ngocok yang mobil nih, kerjain mobil nih. Saya langsung turun, langsung ke parkiran saya tuh. Saya ngerokok aja di situ. Mobilnya masih goyang mas? Ya enggak lah, enggak goyang. Emang sih kata security, emang nih mobil bekas tabrakan dulu, bekas kecelakaan di Pasar Rebo. Jadi tabrakan remblong. Terus supirnya gimana tuh mas? Supir sih alhamdulillah selamat, supir. Cuma mobilnya yang goyang? Cuman saya juga kurang tahu juga selamat apa enggak gitu. Ada helpernya juga di situ. Helper itu connect kan? Iya connect tadi. Itu tabrakan ya, mobil kan udah ganti nih. Jadi ini yang diganti cuman kepalanya aja. Boxnya mah tetap pakai box yang bekas tabrakan itu. Nah, mungkin dari situ juga bisa palingan ya lihat-lihat bayangan gitu. Kita kalau lagi di jalan sepi, bayangan gitu. Terus juga pernah saya lagi nyetir sendiri itu, megang rokok di sebelah kiri. Itu jari saya tuh ada yang nyentil. Jebret. Nyentil gitu, rokok jatuh dong ke bawah. Itu kena karpet sampai bolong-bolong gitu. Untung saya tetap fokus ke jalan itu. Ke posisi mobil lagi jalan? Lagi jalan. Kan nggak mungkin kalau kena angin. Kalau kena angin pasti tangan di kanan, nggak di kiri. Ini di kiri, kayak ada nyentil, cetak, jatuh, barangnya kemana-mana. Kena karpet bolong. Itu saya ambil aqua, langsung saya siram itu. Itu nyelakain itu mah kayak gitu ngerjainnya. Itu ya walau alam sih, saya juga kurang tahu apa karena saya ngantuk, apa karena emang dijahilin kayak gitu. Ya paling itu aja sih kalau di mobil ya. Itu aja sih mas paling. Oke. Terus ada pengalaman lainnya lagi mas? Kalau pengalaman lainnya apa ya? Kalau di mobil truk itu tadi yang itu udah. Ya paling kalau ya nombok sih mas, nombok gitu ya udah hal wajar lah, di kejar manapun pasti ada lah namanya nombok, kita lalai gitu pasti wajar. Itu masih sering lah terjadi gitu. Mas ini pernah ada maksudnya pengalaman nabrak apa ditabrak gitu mas? Kalau pengalaman nabrak, saya nabrak alhamdulillah belum pernah. Cuman kalau lalai saya pernah. Saya lagi muat itu di BSD. Itu mobil tahu-tahu jalan sendiri ya, nggak tahu yang bekas tabrakan itu jalan sendiri mobil. Itu udah saya rem tangan ya, karena muatannya dikit ya, mungkin nggak usah saya pakai ganjel lah, mungkin saya lalainya di situ. Cuma saya nggak tahu juga itu kenapa bisa maju mobil. Itu mobil maju lumayan kenceng, ada kali 5 km per jam. Itu mobil maju terus gara-gara saya muat itu saya kejar. Saya mikirnya apa itu, kalau nggak saya kejar saya losin. Itu depan ada gerobak mie ayam, ada ibu-ibu lagi ngasuh bocah. Saya takutnya yang ngantem itu aja, saya lari sekencangnya tuh. Itu sampai kapalan kaki saya. Soalnya posisi saya di belakang di box. Saya lagi di box lagi ngatur operator forklift. Toto saya rasa kok kepala kayak maju mundur ini. Taunya mobil yang ini yang maju. Akhirnya saya turun lompat dari box belakang lari ke depan. Saya buka pintu, saya rem pakai tangan nih. Saya pakai tangan gini. Kan mobil langsung rem mendadak tuh lah. Muka saya kehantem pintu. Paling itu aja sih kalau yang ini. Itu mesin dalam keadaan mati? Mati, kan posisi yang lagi muat mati mesin. Paling itu aja mas.
Terus ada pesan-pesan nggak sih mas buat kita nih? Pesan buat driver sih mas. Kalau buat driver ya paling lebih waspada lah di jalan. Di jalan lebih waspada, lebih tahu medan lah, mana yang daerah sering pungli, mana yang daerah banyak bajing loncat, itu ya paling gitu. Kan kalau posisi kalau ada yang hilang kan supir tumpuannya, perusahaan nggak mau tahu kan posisi supir kayak gimana, ada barang hilang pasti ya dituduh supir yang bawa mobil. Perusahaan nggak mau tahu kronologinya kayak gimana, tetap salah supir lah. Tanggung jawabnya besar ya mas. Tanggung jawabnya besar, apalagi yang kita bawa kan barang orang gitu, barang mahal lah, kadang dia dari luar negeri gitu ya, yang repotnya di situ. Kalau ada yang kehilangan gitu, supir tuh ininya yang tumpuannya ya, resikonya lebih besar juga sih mas, nyawa di jalan. Oke deh. Gak terasa nih mas, kita ngobrol udah sekitar 15 menit lah. Mungkin gitu aja kali mas ya. Ya paling ya yang saya ini pesan-pesannya itu aja buat supir seluruh Indonesia, tetap semangat, Oke deh. jangan kendor buat keluarga. Ya, mungkin lain kali kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi mas Evan ya. Siap, insya Allah. Oke, terima kasih mas Evan atas waktunya. Selamat nih udah sore deh. Oh ini udah sore Kalingan Gedung, nanti nggak tahu ya. Iya. Oke deh, selamat sore mas Evan, terima kasih. Iya sama-sama.